Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan NHRI dan juga rekan-rekan praktisi HR yang ada dimanapun. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia tentunya kita bisa berjumpa walaupun lewat online, lewat podcast NHRI, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum NHRI Bapak Arif Dianto SH. Oke. HRM ya Pak? Ya, Oh iya. ya, Terima kasih Pak Arif atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau ini sangat sibuk sehingga mungkin baru malam ini bisa berkunjung ke kantor sekretariat NHRI untuk berbincang-bincang. Baik, sebelumnya mungkin saya sedikit mengenalkan ya terkait dengan Pak Arif Dianto. Saat ini kita masih aktif bekerja ya Pak ya, masih pakai seragam kuli ya, pabrik. Dan Pak Arif ini sekarang masih aktif penanggung jawab di HRGA legal juga ya Pak ya, ya. di PT Indoplat yang berlokasi di Karawang Timur. Dan beliau mungkin hari ini akan sedikit memberikan eh, ilmu ya kepada kita semua terkait tentang bagaimana sih tips atau trik eh, agar CV kita diterima atau menarik oleh HRD sebagai rekrutmen ya seperti itu. Eh mungkin saat ini saya berbintang dulu ya. Pak Arif sibuk apa Pak sekarang Pak? Ya, baik. Terima kasih ya sudah diberikan kesempatan. Sebetulnya ini bukan ke arah edukasi semata ya. Ya, Ini temu satu rami. Saya yakin dan percaya rekan semua sudah paham betul bahwa tupoksi HR itu seperti apa. ya, Jadi kesibukan terus terang selain karyawan, kemudian di dunia hukum, ya, serta di jurnalistik ya. ya, Namun demikian yang paling menonjol saat ini kami prioritaskan di HR karena portret hari ini Kerawang itu perlu ada eh, pemahaman kompetensi ya, di semua bidang, terutama di lingkaran HR. Itu ya. satu. Ya, kita sekarang mungkin skup HR yang kita akan bahas terkait proses rekrutmen ya, Ya, teman-teman ya. baik. Jadi mungkin Pak Arif ini pakar pidana juga mungkin pada lain waktu kita akan bahas terkait dengan hukum ketenaga kerjaan ya Pak. Ya, Kapan Pak bisa diundang? boleh kalau pekan depan kalau ada Boleh, waktu boleh. bisa. Baik, Karena baik. ini sudah PP 35, PP 36 dan Nah, itu lain-lain Pak itu. itu larinya beda dengan konsiderannya Undang-Undang Nomor 13 tahun Ya, 2003. ya itu Pak. Ujungnya itu ada pidananya kan, kalau Baik, baik sekarang. Pak. Nah, itu sebetulnya teman-teman spesialis Pak Arif ya. Hmm, Jadi mungkin sekarang mah kita ngobrol santai dulu lah terkait hmm, dengan rekrutmen proses Pak. Oke hmm. Pak, mungkin yang pertama Pak, ada yang ingin ditanyakan mungkin kita sharing ya terkait dengan ya saya juga ataupun Bapak sebagai HR ya. Bagaimana sih Pak untuk eh, biar CV itu menarik Pak? Supaya HR itu ketika melihat CV kita itu tertarik dan ingin mengundang untuk interview lebih lanjut. Ya, baik. Ini kalau eh, persepsi HR ya, tanda petik ya, yang paling menonjol itu tampilan ya, Ya, tampilan CV. Kadang acap kali teman-teman HR itu tidak melihat bahwa pengalamannya, kemudian dan lain-lain. ya, Pintu utamanya adalah tampilan CV itu dibuat. ya, Secara psikologis saya sendiri ketika melihat banyak CV baik itu soft file maupun hardcore itu tetap lihatnya tampilan. ya, Itu yang pertama. Nah, yang kedua nanti dilihat apakah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu nomor dua. Yang ketiga itu background pengalaman. ya,
selanjutnya dan lain-lain itu sebagai Nambah ya, penambah Pak. Nambah lah ya. penambah lah dari 3 faktor tadi. Baik, baik. Ya, mungkin sedikit ya menambahkan terkait disiplin itu kadang kita nulis pendidikan itu dari SD, Pak. Padahal Hmm, itu sebetulnya nggak penting ya teman-teman ya. Jadi pendidikan itu dicantumkan saja pendidikan terakhir saja. betul. Kalau teman-teman misalkan S2 ya sebutkan pendidikan terakhir S2, Hmm, S1, S1, SMK, SMK seperti itu. hmm, Jadi itu lebih simpel membuat HR itu lebih to the point langsung. Karena kalau kita berbicara CV yang zaman jadul itu ya Pak ya, itu kan masih berkutat nama, tempat lahir, sebagainya sampai pendidikan seperti itu. Nah itu mungkin jadi perhatian tambahan. Bisa menarik CV ya Pak, ya, seperti itu. menarik. Oke Pak, nah ini ada kaitannya nih teman-teman Hmm, dengan hukum nih ya. hmm, Kadang-kali gini Pak, untuk diterima di sebuah perusahaan, sebuah proses yang ditempuh itu akan ya tanda kutip menempuh berbagai cara. hmm, Ada pelamar yang menyembunyikan identitas, tidak memberikan keterangan asli, dan dia memberikan keterangan palsu. Nah, kemudian prosesnya udah keterima tuh Pak Arif, hmm, hmm. udah diterima sebagai karyawan. Oh dia ternyata udah nikah, oh dia ternyata apa namanya pengalaman kerjanya bukan di PT ini. Itu gimana Pak menurut hukum? Bisa Gini, pidana nggak tuh Pak kalau ini biasanya itu HR ketika memasuki apa alur proses rekrutmen ada 2 hal. Khusus dokumen nih. ya? Ya. Satu, kalau eh, katakanlah tanda petik ya, Hmm, itu manipulasi data lah. hmm, Misalnya kan sekarang gampang HR tuh. ya, Ketika ijazahnya berapa, kita ada aplikasi Polabdikti kan. ya, Asal ada nomor selesai. Nah, ya, yang jadi masalah kadang ini si pelamar menambah-nambah data supaya terima, ada ketertarikan ya, si penanya. ya, Ya, contoh misalnya tadi sampaikan ini menikah nggak menikah dan sebagainya. Nah, kalau itu terbukti, nah kita sebelum masuk ke ranah hukum kita panggil, ya, kita komunikasi, klarifikasi, terus dampaknya seperti ini. Selama dia tidak keberatan, ya kita selesaikan dengan cara baik-baik. hmm, Tapi kalau si pelamar itu kekeh karena pendirian, kok ini gini, sifat bohongnya ada, unsur pidananya ada, berarti ini eh, apa bagian dari HR itu ya, bagaimana untuk memfollow up-nya. Karena kalau kita didiamkan itu nama baik perusahaan juga jelek. betul. Nanti apa sekarang kan dunianya kan medsos kan banyak tersebar di mana-mana. Pidananya ada. Ya. Ya. Kalau untuk melindunginya Pak, kadang di formulir biodata itu Hmm. ada pernyataan Pak, Hmm. bahwa pernyataan semua data yang diisi adalah benar. Ya. Apabila suatu saat ditemukan Hmm. terkait dengan validasi data, bersedia mengundurkan diri ataupun Betul. ibaratnya PHK tanpa pesangon, itu sah-sah saja ya Pak. Sah. Oke, terima kasih Pak. Karena eh, substansi eh, regulasi ketenagakerjaan itu kesepakatan. Boleh, boleh siap. Selama dia sepakat dengan aturan yang kita terapkan, tidak masalah. Oke. Sebetulnya baik lagi nanti ke psikologi si Betul, karyawan ya, ketika betul, diketahui biasanya banyak yang mundur ya Pak ya, betul. dengan sadar diri lah tanpa dipaksa Ya, seperti itu. mayoritas itu mengundurkan diri secara perlahan. Ya, oke Pak. Oke Pak, pertanyaan berikutnya. Hmm. Perlu nggak sih HR itu mereply terkait dengan hasil interview ataupun hasil proses rekrutmen kepada kandidat gitu Pak? Hmm. Kadang kita sekarang lagi musim ya, teman-teman ya, HRD ghosting, ghosting pelamar gitu Pak. Itu gimana Pak? Untuk era kekinian itu bukan hal yang sebetulnya eh, sesuatu yang aneh ya. Ya, Tapi memang untuk saat ini udah lumrah sih ya, kita mereview ulang dan sebagainya. Contoh di perusahaan kami ketika ini katakanlah sedang proses. sedang proses atau mungkin yang sudah terima, ketika perusahaan membutuhkan sesuai dengan kriteria, kenapa tidak? Oke. Kita tetap kita nggak kaku lah.
Yang penting selama kriteria terpenuhi, yang paling penting dalam fundamental itu kan attitude. Ya, betul. Attitude karena kan kriteria di industri kan skill, Knowledge. knowledge, attitude. Ya, Yang betul. paling mendasar itu attitude. Ya. Jadi intinya harus diinformasikan ya Pak. Harus Biasanya diinformasikan. kalau saya yang dilakukan itu ketika sesi interview terakhir, kita akan sampaikan bahwa proses seleksinya itu kita kasih waktu maksimal 2 minggu. Apabila 2 minggu Ya, tidak ada kabar, maka belum sesuai. Itu minimal bisa memberikan gambaran. Jadi jangan sampai teman-teman HR ini tidak memberikan kejelasan terkait prosesnya. Wah, ada kekuatan orang dalam lah atau apa ya Pak. ya, ya. Jadi jelaskan saja di awal pada saat interview. Kalau memang ada waktu, baiknya di reply entah itu email ataupun lewat Ya, WhatsApp seperti itu. ya. Oke, Pak, ini mungkin tren terkait dengan interview-interview yang dilakukan di luar Hmm. perusahaan, Hmm. misalkan di kafe, hotel yang non formal lah. Hmm. Gimana sih Pak itu menurut pandangan Bapak? Ini memang sih bukan hal yang tabu sebetulnya. Tapi memang kalau persepsi publik, kalau bahasa hotelnya itu sudah arahnya negatif. Ya, Tapi HR hari ini ke kafe atau ke tempat-tempat lain hampir sama kafe itu biasa-biasa. Contoh misalnya untuk level-level tertentu biasanya kita nggak terlalu kaku di perusahaan. Misalnya levelnya untuk supervisor, manager itu kan sudah lumrah di luar itu. Karena ada kebebasan berinteraksi dalam menggambarkan ini loh, nggak kaku. Jadi biasanya kalau hotel itu meskipun di sana ada tempat berbincang, ya tapi tempat kurang belajar, inilah tapi ya. tetap image masyarakat Ya, itu negatif. biasanya sih yang interview di luar itu Pak kadang untuk meng-hire yang posisi sudah ada di perusahaan tersebut Tuh, untuk menjaga rahasia. tuh, Contoh misalkan ingin mengganti posisi yang sudah ada orangnya tuh, untuk supaya orang itu supaya tidak tahu dan tuh, takutnya kalau di PT bocor, betul, makanya diagendakan di luar seperti itu. betul, arahnya sana. Oke, itu saja mungkin teman-teman NHRI pada kesempatan malam ini untuk podcast yang bisa kita sampaikan. Kita tentunya akan bahas lagi di podcast berikutnya tema yang menarik. Kalau teman-teman ada masukan yang ingin disampaikan terkait materi ataupun tema podcast, silahkan sampaikan di grup mungkin ya, di grup apa namanya NHRI kita. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan. Arif ada kopi nih, belum dituangkan, Oh masih siap, seger nih. aduh, Silakan, santai dulu. aduh, makasih nih. Oke, kopi dulu dong supaya segar. Oke, oke, Baik, makasih. teman-teman, silakan kopi dulu. Kita nanti tutup. Itu saja mungkin yang disampaikan. Terima kasih sekali Pak Arif Dianto atas kehadirannya di sela-sela kesibukan. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi lagi Pak ya, menyempatkan Siap. waktu kita diskusi lagi tema-tema yang mungkin sedang hangat terkait dengan ketenaga kerjaan. Karena yang masih hangat tentunya masih Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang ketenaga kerjaan, khususnya di banyak yang kemarin di grup ya terkait PKWT dan sebagainya Pak. Hmm, Itu saja mungkin saya tutup. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita masih bisa berkolaborasi di forum NHRI ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.